Jadi kalau untuk kayak misal Dream Cruise itu promo bisa buy one get one gitu. Buy one get one. Buy one get Jadi one dan itu bisa bayar satu orang. Harga bisa cuma 500 Singapura dolar. Murah berarti ya. Itu udah nginep 2 malam di kapal. Betul. Halo Golden Rama Friends, kembali lagi bersama saya dengan Jerry dalam YouTube channel Golden Rama Doyan Jalan. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai liburan atau jalan-jalan dengan menggunakan kapal cruise. Ya, tentunya sangat menarik ya, karena di kapal cruise ini kita kan biasanya menginap, kemudian banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan sebelum kita membahas lebih jauh, seperti biasa saya juga akan ditemani oleh rekan saya. Dan sebelum itu, saya ingin mengingatkan untuk Golden Rama Friends supaya kita juga lebih semangat lagi dalam membuat video buat Golden Rama Friends. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian Golden Rama Friends juga bisa komen di bawah. Ya, kalau misalkan ingin memberikan saran atau ingin memberikan ide mengenai destinasi apa yang ingin dibahas atau aktivitas lainnya, Golden Rama Friends juga bisa tekan tombol lonceng untuk bisa mendapatkan update mengenai video-video terbaru yang akan kita tayangkan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan rekan saya, Leonardo atau biasa dipanggil dengan Dodo. Halo, Do. Halo, Pak Jerry, saya panggil Jerry atau Pak nih, Pak? Jerry aja. Jerry aja ya. Kita santai aja. Santai ya. Oke. Nah, Dok, gimana kabarnya, Dok? Baik, saya nama lengkap Leonardo ya. Panggilan Dodo aja nggak pakai L ya, Jer. Kalau nggak jadi Dodo. Dodo ya. Oke, dulu nama friends. Kita akan bincang-bincang sama Dodo nih mengenai jalan-jalan dengan menggunakan kapal cruise, karena Dodo ini ahlinya nih kalau soal kita ngomong kapal pesiar ya, kalau orang Indonesia bilang. Pesiar, betul. Nah, Dok, sebelum kita mulai bincang-bincang atau bahas lebih jauh mengenai jalan-jalan dengan kapal pesiar atau kapal cruise. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri, Dok, kenapa Golden Rama Friends harus memilih jalan-jalan dengan kapal cruise sebagai salah satu alternatif yang harus dicoba paling enggak? Betul. Yang pertama, Golden Rama Friends ya. Kenapa memang kita harus coba ya kapal cruise? Karena kan untuk naik kapal cruise ini destinasinya banyak nih. Banyak pilihannya. Banyak pilihan. Kayak misalnya untuk pertama kali orang mau coba naik kapal cruise itu bisa dari Singapura. Itu yang paling dekat ya? Itu yang paling dekat. Tuh, jadi di dalam Singapura itu kapal cruise ada 2 brand. Biasanya ada Dream Cruise dan Royal Caribbean. Oke. Biasanya orang udah mulai coba ke Singapura ini ada beberapa destinasi sih, maksudnya harinya ya. Jadi biasanya ada yang cuman pilihannya ada yang 1 malam at sea doang di laut, paling pendek paling ya? Pendek betul. Dan ada juga yang 3 malam. Biasanya itu kalau udah mulai lewat dari 1 malam atau 3 malam, biasanya udah mulai lewat dari negara Singapura. Dia biasanya masuk ke Malaysia, masuk ke Thailand. Di situ balik lagi Singapura. Makanya biasanya orang itu beli tiketnya, naik pesawatnya dari Singapura. Tapi dia bisa dapat 3 negara. Oke. Nah, jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut nih, Dok, karena ini makin menarik nih. Baru mulainya aja nih, udah ternyata pilihannya banyak. Nah, kalau misalkan dari pengalaman tamu-tamu gue nih, Dok, ini termasuk adik gue juga nih. Jadi kalau udah sekali cobain jalan-jalan pakai kapal pesiar itu ketagihan, Dok. Betul. Karena fasilitas di dalamnya tuh udah kayak apa ya, hotel terapung ya. Bukan cuma hotel terapung, hotel bintang 5 terapung. Nah, Dok, sekarang kita ngomongin fasilitas dulu. Karena kan kapal cruise kurang lebih fasilitas mirip ya, tapi tentunya semakin besar itu akan semakin lengkap fasilitasnya. Nah, kalau kapal cruise ini, Dok, yang fasilitas yang udah pasti ada itu biasanya fasilitas apa aja, Dok? Oke, sebelum kita fasilitas sih, selain fasilitas ya, terkadang saya mulai dari awal dulu ya, Jen. Jadi kalau orang sekarang ini kan kadang ada beberapa yang memang mereka tuh takut naik kapal cruise. Karena kemarin kalau kita sering jualan ya pameran waktu itu mereka bilang pusing naik kapal mabuk laut, takut nanti kayak film-film Titanic gitu ya kan serem banget kan jualannya kayak gitu kan. Jadi di sini kita langsung upas tuntas nih, Jer, ya kan. Kapal-kapal Titanic zaman sekarang dan dulu itu beda.
Karena kalau semakin tahun itu semakin maju, semakin canggih. Yang dulunya kita pakai mereka itu pakai yang besar-besar, dia punya setirnya ya. Sekarang kan mereka udah pakai joystick, serba komputer juga, ya kan. Jadi udah canggih lah pokoknya. Dan dari segi keamanan juga pastinya makin diperhatikan, karena kan itu salah satu persyaratan internasional yang harus wajib dipenuhi ya dong. Benar banget. Jadi makanya untuk Golden Rama Friends gak usah khawatir ya kalau untuk mau coba naik kapal cruise ya. Itu yang pertama. Yang berbedaan dengan tour, nih saya bandingin bedanya sama tour ya. Kalau naik cruise kita tuh dalam artian jalan-jalan di darat ya. Iya, jalan-jalan di darat betul. Jadi kalau di jalan-jalan di darat kan biasanya kan Bapak Ibu atau Golden Rama Friends kan selalu ganti-ganti negara, koper, hotel gonta-ganti, setiap hari jalan loh bisa 3 jam, 5 jam ya kan antar negara. Jadi kan terkadang orang suka jenuh juga ya kan. Nah perbedaannya dengan naik kapal cruise itu biasanya kita makanya tadi Jerry bilang kan adiknya sendiri atau cicinya, saudaranya nyaman naik kapal cruise bisa naik berkali-kali ya kan, karena mereka nggak perlu gonta-ganti koper, nggak perlu gonta-ganti hotel. Dia dapat 3 negara pun hotel tetap, ya kan bisa turun. Menginap di kapal terus. Menginapnya, makan di kapal, terus menginap di kapal. Jadi ada waktu di setiap negara untuk stop ya. Jadi Golden Rama Friends sudah nggak usah khawatir. Menurut saya sih seperti itu. Makanya orang lebih milih sekarang kalau udah naik kapal terus sekali tuh bolak-balik mau pergi lagi. Nah sekarang fasilitasnya dong. Fasilitas ya, yang bisa dinikmati dan sudah termasuk ya, jadi nggak perlu tambah bayar nih dok. Oke, kalau untuk fasilitas ya Golden Rama Friends, udah pasti di dalam kapal cruise itu ada restoran ya, yang pasti yang Bapak Ibu bisa atau Golden Rama Friends bisa dapat makan setiap pagi sarapan atau makan malam, makan siang, specialty dining juga ada. Terus ada untuk anak-anak, ada waterboom, ada kolam renang, ada indoor kolam renang, outdoor kolam renang, ya. Terus ada tempat main basket, bioskop, dan ada tempat main bowling, games. Nah, biasanya kadang ada di setiap kapal cruise khususnya ya, untuk di mereka tuh ada kasino. Tapi kasino ini mereka buka biasanya di perairan internasional dia. Jadi kalau dari perairan internasional mereka buka. Jadi sudah bebas dari wilayah negara manapun. Betul. Nah, dok. Yes. Kalau tadi kan kita ngebahas mengenai fasilitas yang gratis. Betul. Nah, kalau misalkan fasilitas yang ada tapi harus tambah bayar lagi, tetapi ada nih di dalam kapal pesiar. Apa aja nih dok? Oke, biasanya ya Jer ya, untuk rute tertentu ada fasilitas yang bayar. Contoh ya, kita ambil yang rute dekat aja dulu ya. Misalnya untuk rute Singapura ya, Asia ya. Biasanya untuk yang bayar itu seperti internet. Oke. Ya, jadi biasanya kadang kalau kita pakai handphone sendiri, karena di signal nggak dapat, di laut nggak dapat signal. Iya. Jadi mau apa kita mesti pakai wifi-nya kapal. Karena dia pakai satelit. Jadi makanya harus berbayar. Ya kan. Terus setelah itu restoran specialty dining. Yeah. Oh, jadi di kapal pesiar ini restorannya ada beberapa nih dok pilihannya. Jadi kalau misalnya ada kayak misalnya kalau kita memang ada yang dapat free. Kalau yang free itu kan biasanya yang buffet yang seperti food court sama yang fine dining tapi yang menunya udah diatur. Yeah. Betul. Ada yang bayar biasa tuh specialty dining kayak misalnya mau makanan Italia misalnya, terus mau makanan yang ada tambahan lagi misalnya Jepang. Jadi juga. Ini restorannya beda betul. Jadi biasanya di setiap kapal itu ada 5 restoran atau 6 restoran. Nah jadi buat Golden Rama Friends juga biar tahu nih, biar nggak salah kalau misalkan restoran ini nih dok, ada dress code-nya nggak dok? Jadi jangan sampai salah kostum. Iya betul. Biasanya kita nggak bisa, mereka akan kasih tahu sih Jer untuk masuk ke sebelum mereka masuk untuk makan malam. Biasa kan ada bookingan dulu 1 hari sebelumnya. Jadi mereka kasih tahu tuh casualnya apa. Misalnya bajunya yang harus dipakai casual. Misalkan harus berkerah. Iya, atau polo shirt, celana pendek, seperti itu. Jadi untuk yang 1 hari sebelum sampai di Singapura, biasanya mereka juga ada specialty
makan malam sama kapten biasanya. Jadi di situ mesti kayak sambutan. formal, betul. Kapten akan nyambut ke semua tamu-tamu. Jadi itu harus pakai bajunya, kalau kita ya orang Indonesia bisa pakai batik. Oke, nah kalau pengalaman gue nih Dok, naik kapal cruise ya, yang paling gue suka itu adalah biasanya di malam terakhir itu kita tuh ada party. Betul, itu yang tadi saya bilang. Jadi ada party disambut sama kapten ya. Iya, jadi ada musik, ada hiburan segala macam, pokoknya seru banget. Banget, seru banget ya. Jadi makanya untuk Golden Rama Friends yang memang belum pernah mencoba sama sekali naik kapal pesiar, ini beda ya sama kapal feri aja. Iya, ini bukan feri ya. Beda ini banget. Bukan buat nyebrang. Jadi bukan mobilnya masuk parkir di kapal, enggak ya. Ya saya kadang dulu ya kalau saya pertama kali naik kapal pesiar dari Singapura aja ya. Ya, jadi kalau kita naik MRT atau naik taksi aja, itu dari jauh udah kelihatan tuh ya kapal pesiarnya ya. Jadi, wah gila, ini keren banget nih kapal, gede banget ya kan. Yang lain kapal kecil tuh kalau kita lihat dari jauh kayaknya wah keren banget dah pokoknya Jer. Jadi makanya exciting gitu. Iya, pertama kali. Ini baru yang lu bisa bayangin gak Jer, ini baru yang rute Asia doang lu. Ya kan? Gimana itu kalau rute yang paling terbesar itu di Caribbean ya. Wah, itu 2 kali dari kapal yang kapalnya juga udah enggak tahu berapa tingkat tuh ya. Keren banget dah pokoknya. Terus yang seluncuran kolam renang itu yang sampai lewatin pinggir keluar turun lagi. Pokoknya exciting lah pokoknya. Jadi buat anak-anak pun ini buat family tuh sangat cocok. Iya, cocok banget. Nah, Dok, sekarang kita udah ngomongin fasilitas yang begitu lengkapnya ya, restoran tadi juga even yang nggak usah tambah bayar pun aja udah dapet puas banget ya. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai rute, Dok. Oke. Nah, rutenya ini sendiri kita mulai dengan rute yang paling pendek deh. Misalkan buat pemula atau buat Golden Rama Friends yang baru mau cobain. Berarti untuk rute ya, untuk Golden Rama Friends, Golden Rama punya banyak sekali destinasi yang khusus ditawarkan, yang khusus untuk rute cruise ya, yang kita bisa tawarin ke Golden Rama Friends. Jadi biasa dari untuk rute-rute yang paling pendek seperti Asia Sailing ya, itu mulai dari Singapura, ada yang 3 malam, ada yang 4 malam dan 5 malam dan 7 malam. Itu rutenya dari Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura ya. Itu starting dari Singapura ya. Singapura. Jadi Golden Rama Friends bisa cari tiket cuma dari Singapura ke Singapura aja. Kan banyak promo kan sekarang kan ya. Terus dan rute kapal pesiarnya sendiri kalau pas lagi promo murah banget ya, Dok ya. Murah banget. Biasanya kalau untuk beberapa brand kayak misalnya ada khusus kalau kita Dream Cruise ya. Jadi kalau untuk kayak misal Dream Cruise itu promonya bisa buy one get one dulu. Buy one get one. Jadi dan itu bisa bayar satu orang. Harga bisa cuma 500 Singapura dolar. Murah berarti ya. Itu udah nginep 2 malam di kapal. Betul. Jadi untuk di kapal cruise ini ada beberapa kategori nih ya. Jadi kategori kamar betul. Jadi untuk Golden Rama Friends biasanya mesti tanya dulu kategorinya. Biasanya ada yang inside, kategori paling yang tidak kelihatan jendela. Yang kategori di atas inside itu ada window, ada jendela. Oke, jadi pokoknya Golden Rama Friends nih biar tahu juga. Jadi kapal pesiar itu yang membedakan harga adalah kamarnya, tapi fasilitas sama. Betul, fasilitas sama. Jadi makanya kalau misalnya untuk Windowsnya Golden Rama Friends itu nggak bisa dibuka ya. Iya, ntar air masuk. Iya, makanya kadang kan kalau ada jendela bisa masuk air nih. Ntar jadi Titanic. Betul. Kapal selam jadinya ya, bukan ya. Jadi pokoknya jendela dia nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka adalah ada balkon. Ya, ada teras. Itu yang biasa banyak orang ambil sih saat ini. Tapi Golden Rama Friends juga nggak usah khawatir. Karena walaupun ambil tipe yang paling murah dan tanpa jendela, itu tetap fasilitas seperti hotel. Jadi tetap ada kamar mandi di dalam kamar, lengkap TV, entertainment segala macam ya. Jadi bukannya yang paling murah terus kamar mandinya rame-rame. Betul. Jadi memang fasilitas yang didapat sama. Makannya di mana, yang untuk kategori window atau yang kategori balkoni itu tempat makannya sama. Semua sama. Oke, ini kan specialty dining. Tadi rute yang paling pendek nih Do ya, dan paling dekat lah Asia. Nah, tapi kalau Asia yang lebih jauh lagi itu bisa dari mana nih Do? Oke, kalau Golden Rama Friends lebih untuk saat ini ya Golden Rama buat biasa rute-rute favoritnya Golden Rama ya. Selain rute Asia ada yang Alaska nih, Amerika
terus ada Eropa, terus untuk biasa sih yang paling banyak yang diminati dari Golden Rama Friends rute Alaska sih ya. Karena biasanya rute Alaska ini lumayan cukup jauh ya. Nah, jadi kebetulan kalau Alaska juga Dok, gue pernah cobain Dok. Cobain ya? Wah, keren banget Dok. Pindah gak pemandangannya benar-benar Golden Rama ya. Itu saya sendiri kalau misalkan saya cerita sama tamu nih Dok, gue tuh pasti ngomong harus coba Alaska karena di kapal pesiarnya sendiri Dok, itu selain fasilitas tadi ya, terus kayak gitu pemandangan di kapalnya aja kayak kita duduk-duduk di balkoni atau di bagian luar kapal atau di bar di belakang yang ada kolam renang, itu pemandangannya udah bagus banget. Kemudian pada saat kita melewati, kadang-kadang kan kita ada di kamar atau ada di mana lagi duduk, begitu ada melewati yang cakep, pokoknya pemandangan yang bagus, itu diumumin tuh. Ya, oke, penumpang silakan keluar, lihat di sebelah kanan misalkan ada apa gitu. Itu benar-benar betul. Itu baru dari kapal tuh. Ya. Kemudian kapal pesiar kan tadi juga Dodo bilang kita bisa turun ya. Walaupun mungkin ada tambahan biaya karena kan butuh transportasi. Nah, itu juga kota-kotanya udah cakep-cakep banget. Iya, kota-kota kecil dia. Iya, bener-bener kayak masuk ke zaman cowboy kalau menurut gua banget. Makanya kadang kalau rute-rute destinasi yang eksotik yang menurut saya ya, kayak rute Alaska itu ya, itu yang menariknya kadang kita di laut lepas itu banyak sekali binatang-binatang yang memang kita nggak jarang lihat gitu loh. Kayak misalnya ada ikan paus ya. Ikan paus, lumba-lumba, anjing laut. Iya. Mereka kasih tahu tuh dari pihak kapal, bunyi klakson ya kan, trompet ya, bunyi kayak bunyi kapal gitu ya kenceng ya. Jadi kasih tahu bahwa memang ada ikan paus nih. Tapi nggak ada bunyi om telolet om nggak ada. Itu truk ya. Itu nggak ada ya. Jadi makanya destinasi ini biasanya Golden Rama buat itu sekitar 15 sampai 17 hari dia. Nah, kalau buat family dengan anak-anak nih ya. Ini juga berdasarkan pengalaman keponakan gua nih, Dok. Dia itu favoritnya adalah kalau naik cruise yang startnya atau mulainya dari Shanghai ke Jepang. Dia suka banget itu. Ya, itu memang ada kapal kayak misalnya Dream Cruise juga, tapi memang brothernya Dream Cruise sih sebetulnya. Jadi untuk Royal Caribbean juga kan dia punya kapal kan banyak ya. Yeah. Jadi destinasinya memang kalau untuk rute-rute Asia banyak banget deh pilihannya dia. Lu nggak bakal bukan cuma satu atau dua rute ya, itu bisa puluhan rute. Jadi destinasinya bisa masuk keluar sini, Shanghai keluar sini, atau masuk Shanghai keluar dari pokoknya banyak banget deh. Nah, Dok, kalau tadi kan kita udah ngebahas mengenai rute fasilitas yang bikin gua makin berangan-angan pengen jalan-jalan lagi naik kapal cruise, dan gua rasa Golden Rama Friends juga kalau denger dan nonton udah langsung ngebayangin atau mungkin langsung search di Google. Langsung pasti bener banget. Nah, sekarang kita ngomongin ini Dok, persiapan. Jadi selain tiket pesawat, karena kan kalau kayak tadi misalkan dia mulainya dari Singapura atau dari Shanghai atau dari manapun itu ya, itu kan tiket pesawat udah pasti nomor satu nih. Nah, selain itu mungkin ada persiapan khusus apa lagi nggak Dok, supaya Golden Rama Friends juga lebih paham nih kalau mau naik kapal cruise, dan tentunya selain menyiapkan duit. Oh iyalah, itu pasti ya. Jadi biasanya kan tergantung destinasi sih Jer. Iya. Kadang kan ada beberapa destinasi yang memang perlu ada visa multiple ya. Visa untuk masuk ke negaranya. Contoh ya, kita ngomong rute Alaska ya, jadi atau China ya, itu tergantung dari kalau Alaska. Jadi kalau Alaska tuh perlu visanya ada dua biasanya, visa Amerika sama visa Kanada. Jadi itu mesti ada dua-duanya aja. Iya, karena kan itu masuk ke perairan Amerika dan masuk ke perairan Kanada. Jadi perlu dua-duanya ya. Jadi kayak rute-rute itu kalau untuk visa sih kita bisa lihat sejarah perlunya apalah, tergantung Golden Rama Friends ya, ambil rutenya atau destinasinya, nanti kita bisa info itu. Iya, karena kan kadang-kadang kayak misalkan gini, kapal pesiarnya mulainya dari Shanghai nih, dari China. Kan kita untuk terbang ke Cina kita butuh visa. Kemudian kapal pesiarnya berangkat balik lagi butuh visa lagi. Berarti visanya itu harus double entry atau multiple ya. Nah, jadi itu juga harus diperhatikan supaya nggak salah. Jangan sampai begitu udah sampai negaranya visanya ternyata single atau kurang, akhirnya nggak bisa berlayar. Makanya ini karena memang Golden
cruise itu sudah berpengalaman ya khususnya ya. Jadi khusus yang kita handle mengenai cruise dan itinerary-nya juga banyak kita buat. Jadi kalau untuk visa kita bisa handle dengan baik lah ya. Akan diinformasikan. Iyalah, pasti kita akan informasiin destinasinya kemana, perlu visanya apa aja. Nah Dok, sekarang kita ngomongin mengenai kalau di kapal ini kan kadang-kadang tadi lu ada ngomong rutenya tuh pindah-pindah negara. Betul. Nah, kalau mengenai cara pembayaran atau mata uang yang dipakai di kapal ini gimana Dok? Dan kemudian di kapal kan mungkin tadi kita udah ngomong ada beberapa fasilitas yang berbayar atau kayak misalkan kita mau ke bar beli minum itu kan harus bayar. Atau di kapal kan orang Indonesia kan suka shopping. Di kapal kan biasanya ada duty free shopping. Betul. Ya, jadi harus bayar. Nah, ini gimana nih Dok? Pertanyaan menarik nih ya. Biasanya khusus orang-orang atau orang-orang kita ya Indonesia ya khususnya itu nggak usah khawatir ya Golden Rama Friends ya. Pertama untuk cara bayar biasanya mereka di dalam kapal itu tidak bisa menggunakan cash. Oh, jadi nggak bisa bayar cash ya? Jadi biasanya akan mereka menggunakan kartu. Ya, kartu ini adalah kartu seperti pintu kamar. Oke. Pintu kamar untuk masuk dan bisa digunakan untuk pembayaran di setiap transaksi yang ada di dalam kapal. Oh, jadi nanti pembayarannya itu baru akan masuk ke tagihan kita yang biasanya mungkin waktu kita check-in pertama kali mereka minta nomor kartu kredit mungkin. Biasanya pada saat pertama check-in mereka nanya kalau belum masuk nanti bayarnya mau cash atau mau kartu kredit. Jadi kalau misalnya pakai kartu kredit pada saat check-in kita harus kasih kartu kredit. Oke, jadi ntar semua tagihan tinggal masuk ke situ. Begitu kapal pesiarnya udah mau pulang atau udah mau selesai, baru kita beresin itu tagihan ya. Sebetulnya ada perbedaannya sih Jar kalau untuk orang ngambil cash atau untuk ngambil kartu kredit. Bedanya apa? Kalau pada saat pulang 1 hari sebelum sampai di Singapura ya, Golden Rama Friends harus kalau misalnya mengambil cash itu harus antri bayar. Antri bayar karena cash ya. Cash, ya kan? Jadi kita mesti lihat dulu tagihannya apa aja selama di dalam kapal ya. Terus kalau yang kedua untuk kartu kredit biasanya Golden Rama Friends nggak perlu antri. Jadi bisa langsung tagihannya masuk debit, kartu kredit dan tagihannya udah kelihatan. Kita bisa lihat di monitor di kamar ya. Jadi kita bisa cek ya. Bisa cek. Dipakainya apa aja. Mungkin takutnya ada yang salah atau gimana kan. Jadi nggak perlu check out kayak hotel. Ngantri gitu. Panjang. Wah, itu praktis jadi ya. Banget. Jadi pokoknya mau belanja duty free, mau apa, mau minum di bar, mau ke kasino, pokoknya tinggal gesek. Tahu-tahu pusing. Enggak lah ya. Tapi Golden Rama Friends pasti nggak pusing lah. Pokoknya happy liburan, menikmati ya. Enjoy. Nah Dok, menarik banget nih. Kita udah ngomongin rute, caranya bagaimana, apa yang bisa dinikmati dalam kapal. Nah, kalau sepengalaman lu nih Dok, naik kapal terus, apa sih yang bikin lu kayak paling berkesan atau benar-benar nggak bisa lupa di pengalamannya? Wah, pengalaman. Mulai dari mungkin bisa aktivitas atau kota tujuan atau apapun lah. Gitu. Ya, oke. Kalau untuk pengalaman sih sebetulnya kan gue udah pernah coba nih rute-rute di beberapa benua ya. Sombong banget. Golden Rama Friends sombong teman saya nih. Jadi kayak misalnya rute Asia ya. Kesukaannya tuh maksudnya feel-nya tuh beda gitu loh. Jadi tiap rute punya keistimewaan masing-masing. Jadi biasanya kalau untuk Golden Rama Friends yang baru pertama kali mau coba terus mungkin bisa coba dari rute Asia dulu ya. Ya menurut saya ya. Biar ketagihannya muncul. Betul. Jadi rasanya nanti beda nih setelah naik terus yang Asia, habis itu Eropa ya. Eropa, apalagi kalau misalnya Golden Rama Friends udah pernah ke Eropa Barat nih, itu bisa rute Santorini tuh Jar. Yunani betul, Santorini ya kan, pasti Golden Rama Friends tahu lah, keren banget kan di pemandangannya. Terus dari benua Eropa bisa masuk ke benua Amerika nih Jar, yang tadi kita bahas Alaska. Atau Amerika Timur ya, Kepulauan Karibia, Florida. Betul sekali kan masih banyak tuh ya, banyak banget ya. Jadi dia punya keistimewaan tuh masing-masing ada lah ya kan. Kalau saya lebih nikmati kapalnya sih sebetulnya, pemandangannya itu yang kedua. Kalau keponakan gue nih balik lagi anak kecil ya favoritnya dia tahu nggak apa tuh? Disney Cruise. Karena kapalnya tuh semua temanya Disney dong. Jadi kayak waktu
makan pagi nih, ada karakter Disney, Betul. kemudian bioskopnya muterinnya film Disney, Itu- kamarnya, bantalnya apa, gambarnya, temanya Disney. Bener banget, itu Disney juga salah satu favorit juga sih untuk Golden Rama Friends ya. Biasanya karena untuk anak-anak mereka suka banget. Dan krunya atau orang-orang yang kerja di situ nih Golden Rama Friends, itu benar-benar mereka harus menyesuaikan dengan sifat dan karakter dari Disney. Disney-nya. Jadi benar-benar kayaknya itu ceria banget. Iya gitu loh. banget. Itu salah satu favorit juga di luar untuk rute Alaska dan Caribbean sih ya. Iya, untuk Amerika ya. Jadi apalagi kalau bawa anak ya, apalagi anaknya yang penggemar mungkin Mickey Mouse atau princess Disney segala macam. Itu selain cruise sebetulnya Golden Cruise juga punya kayak river, namanya river cruise ya, maksudnya untuk. Oh jadi yang dilewati bukan laut tapi sungai, tapi sungainya jangan bayangin kayak Ciliwung ya. Enggak, beda sungainya banget. Sungai Eropa yang gede banget, ya. Jadi sungainya udah kayak laut ya. Keren banget dah pokoknya. Itu juga salah satu favorit juga tuh dia untuk river cruise ya. Sekarang orang-orang udah mulai pada ambil juga, tapi biasa kalau untuk orang yang udah coba naik river cruise, terkadang udah mulai udah coba beberapa ocean cruise, udah bosen, mereka coba yang river. Cuma mungkin kalau river bedanya karena dia sungai, kapalnya pasti lebih kecil ya, tapi fasilitas sama. Iya, cuma kapalnya ya karena kan sungai kan nggak bisa terlalu gede kan. Betul, karena biasanya perbandingannya servis 1:1 kalau untuk river. Iya. Jadi kalau misalnya ocean bisa 1:3 atau 1:5, ya kan. Kalau untuk yang kategori ocean cruise-nya yang agak levelnya lebih tinggi, biasa 1:2. Oke. Kalau maksudnya untuk servisnya ya. Servis. Ya. Jadi kalau untuk yang river cruise itu 1:1. Jadi benar-benar ada butlernya yang personal. Jadi benar-benar kayak apa ya? Full service pelayan pribadi. Ya, karena lebih VIP ya. Benar. Oke, Golden Rama Friends, tadi kita udah banyak banget membahas hal-hal seputar liburan dengan kapal pesiar yang kita ngobrol aja udah Bayangin ya. kita lagi di kapal pesiar ya, Doi. Oh, banget. Bener-bener aduh, dan saya yakin pasti Golden Rama Friends juga penasaran, terutama yang belum pernah ya pastinya, atau yang udah pernah denger kita ini ngobrol gini atau nonton kita makin kangen pastinya. Betul banget. Nah, kalau dari lu sendiri nih Dok, lu ada pesan-pesan apa nggak sih buat Golden Rama Friends? Mungkin yang nanti kalau sudah buka lagi, sudah normal lagi, mau cobain, terutama yang baru first timer mau cobain liburan dengan kapal pesiar. Oke. Untuk sekarang ini kan memang kita mudah-mudahan COVID ini cepat selesai nih ya. Amin. Ya kan? Jadi sebetulnya Golden Rama sendiri tuh sudah mulai ada rute-rute untuk rute Asia ya di bulan Desember. Untuk cruise ya. Cruise ya pastinya. Jadi makanya Golden Rama Friends harus secepatnya nih, ya kan, ngecek ke kita, ya kan, untuk rute-rutenya yang memang langsung booking. Pokoknya promonya tuh langsung kita juga memang udah ada promo. Terutama kalau mau dapat best deal ya. Best deal pastinya ya, karena untuk rute Desember kita udah mulai open, ya kan. Terus tahun depan juga sudah mulai ada, tapi memang kondisinya kita masih belum. Ya mudah-mudahan sudah membaik dan sudah bisa. Membaik, betul. Berlayar benar. Karena yang menarik kalau misalnya sekarang ini kan orang udah mulai booking nih, tapi mereka pertanyaannya masih banyak nih Jer, yang berlayar gak sih? Takut COVID-nya masih tambah banyak nih misalnya. Ya, sebetulnya dari pihak kapal sendiri sih sudah mulai broadcast ya, maksudnya untuk untuk tamu-tamu yang dia meminimize nggak full. Jadi kayak misalnya jumlah penumpang dibatasi. Kemudian protokol kesehatannya mereka sudah siapkan, harus bagaimana, seperti apa. Betul banget. Makanya mudah-mudahan bisa cepat Golden Rama bisa langsung booking buru-buru ya, jangan tunda-tunda lagi ya, karena rutenya banyak yang menarik ya untuk Golden Cruise. Dan dengan promo-promo yang menarik tentunya. Betul. Dan sementara itu mungkin sambil nunggu buka juga Golden Rama Friends tetap harus menjaga kesehatan ya. Nah itu penting juga tuh, benar. Jadi nanti walaupun masih masa pandemi sekarang ini, jaga kesehatan dulu. Nanti kalau sudah buka lagi, sudah siap pergi lagi, kita dalam keadaan sehat, amin, dan bisa langsung cus berlayar. Betul. Jadi pasti Golden Rama Friends harus selalu pantau websitenya Golden Rama ya.
Dan untuk sosial lihat media. sosial media untuk lihat promo-promo yang mungkin kita akan Muncul. setiap hari ya. Iya. Nah, oke, Golden Rama Friends, seperti biasa kalau misalkan saya kehadiran bintang tamu atau narasumber di acara podcast Doyan Jalan ini, pasti saya akan mengajukan yang namanya challenge, Dok. Jadi kita akan challenge lu, Keren Dok. banget ya. Iya, kita mau tahu. Aduh, jadi takut saya. Deg-degan ya. Tenang aja, Dok. Kalau misalkan bener semua, nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya. Baiklah. Tapi kalau nggak bisa, dipermalukan. Thank you banget. Oke, Golden Rama Friends. Jadi pada episode kali ini challenge-nya adalah saya sudah mempersiapkan beberapa gambar. Ini ada 5 gambar atau 5 pertanyaan di mana teman saya ini Dodo harus bisa menebak kata yang berhubungan dengan kapal pesiar. Nah, jadi gambar-gambar ini Dodo harus bisa tebak Gitu ya. dan jawabannya ini tentunya berhubungan dengan kapal pesiar. Iya, betul. Jadi contohnya nih Do, misalkan anchor atau jangkar ya, itu kan contohnya adalah kata yang berhubungan dengan kapal pesiar. Betul. Jadi lo udah siap Dok? Enggak. Enggak ada di script nih kayaknya. Iya, emang nggak ada, ini Nggak ada ya? surprise. Oh, ini Oke, surprise ya. udah siap ya Dok? Udah. Kita akan mulai dengan yang pertama. Jadi setiap pertanyaan ini waktunya adalah 10 detik. Kalau 10 detik nggak bisa dijawab, gua akan lewatin. Jadi kita akan ngulang lagi. Oke? Sampai lu nyerah. Oke. Oke Dok, kita mulai. Oke, Golden Rama Friends, kita mulai ya. Oke, yang pertama. Satu bola. Apa ini? Bahasa Inggris yo, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Football club. Football club. Lewat. Selanjutnya. Ini bahasa Inggris juga. Taxi. Grab. Aduh, susah ya. Saya belum ngerti nih. Masa lu gak pernah main beginian, Dok? Oke, udah lewat 10 detik. Apa ini? Next. Wah, ini Golden Rama ini sepertinya Dodo nih kurang canggih nih dibandingkan. Kasino Indro. Nah, apa tuh jawabannya? Dono Warkop. Berhubungan dengan cruise. Oh, Lu udah sebut loh jawabannya. Dono Kasino. Oh, kasino. Iya, betul. Oke. Apa ini? Royal Caribbean. Bukan. Royal. King. King. Apa ya? Aduh, saya nyerah deh. Nah, next. Saya nyerah deh. Ini bahasa Indonesia. Tuh, udah gue kasih contekan. China. Ayo, apa nih Golden Rama Friends yang ini? Narasumbernya kurang smart. Canggih ya. Nyerah juga Dok. Nyerah deh. Nyerah. Oke, gue balik lagi ke yang pertama. Siapa tahu hoki lu Dok. Apa ini? Oke, Golden Susah Rama ya? Friends. Sepertinya Dodo nyerah. Nyerah. Sepertinya nyerah. Oke, gue kasih tau ya Dok ya. Ini adalah balkoni. Oke. Ball dan poni. Balkoni. Oh, gitu ya. Oke, Ya. yang ini adalah kabin. Oke, Bin. Dan cabin. Kalau yang ini adalah embarking. Oke. Nah, lu nggak bisa jawab juga ya. Kalau yang ini bahasa Indonesia, coba lu bisa jawab nggak nih? Apa nih? Bubur. Apa sih? Takjil. Kok takjil sih Dok? Sekoci. Oh, sekoci. Wah, Golden Rama Friends ternyata. Berapa hadiah ya? Iya, ternyata Dodo ini emang agak-agak kurang smart dalam menebak gambar dan kata. Tapi nggak apa, kita hari ini udah seru-seruan. Thank you. Dok, terima kasih udah datang hari ini buat nemenin gua ngobrol dan memberikan informasi yang mudah-mudahan berguna buat Golden Rama Friends. Thank you banget. Oke, Golden Rama Friends, tidak terasa bahwa episode kali ini kita sudah selesai dan saya ingin berpesan juga, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @goldenramatours dan untuk Golden Rama Friends supaya kita lebih semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa untuk like video ini. Tulis juga komen di bawah kalau misalkan ingin memberikan saran mengenai destinasi atau aktivitas liburan apa yang ingin ditampilkan untuk diberikan lagi informasinya kepada Golden Rama Friends. Dan jangan lupa juga subscribe dan pastinya share video ini dan tekan tombol lonceng untuk Golden Rama Friends
bisa mendapatkan info yang terupdate mengenai video-video terbaru yang akan kami posting, tentunya untuk memberikan informasi yang berguna buat Golden Rama Friends semua. Dan mudah-mudahan Golden Rama Friends selalu sehat dan juga mengikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Saya dengan Jerry, kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Thank you Dodo sudah hadir hari ini. Thank you ya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.